Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mandura, selamat datang kembali di Rapot Mandura Podcast bersama dengan saya, Rara dari kelas 10B. Kali ini teman-teman, aku akan mengajak kalian untuk membahas tentang beberapa pertanyaan terkait program yang sedang dilaksanakan oleh Mandura Rembang, yaitu program Adiwiyata. Kalian penasaran nggak sih program Adiwiyata itu sebenarnya apa? Terus kira-kira teman-teman kita ini tertariknya gimana sih biar program ini bisa berjalan dengan lancar di sekolah? Kebetulan di belakang kita ada dirijennya nih. Nah, kita langsung tanya-tanya yuk. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Mbak Rara. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ibu kali ini lagi kegiatan apa kalau boleh tahu? Ini sama anak-anak. Oke. Halo teman-teman. Baru memperbanyak. Jadi memperbanyak tanaman untuk menambah keanekaragaman hayati yang ada di madrasah, yang merupakan nanti salah satu program dari Adiwiyata kita menuju ke ini persiapan ke tingkat nasional. Oh gitu. betul. Oh, gitu. Ya. Kemarin katanya di tahun 2025 ya, di Desember dapat tingkat provinsi ya. Betul Mbak Rara. Alhamdulillah ya. Ini semuanya ya atas kerjasama dari semua pihak, terutama semua warga madrasah, mulai dari kepala, TU, Bapak Ibu guru, Pak Bon, anak-anak itu semuanya. Jadi kalau program Adiwiyata itu harus menyeluruh, tidak boleh satu persatu gitu. Oh begitu, ya. harus menyeluruh. Iya harus, karena itu hubungannya dengan karakter, penanaman karakter siswa, terutama untuk apa, peduli terhadap lingkungan. Betul banget ya, peduli terhadap kebersihan, peduli terhadap pengelolaan sampah, peduli terhadap konservasi energi, misalnya mematikan lampu, kemudian apa istilahnya, kalau sudah selesai misalnya kalau di loading kan ada ya, anak setelah nyetrika dicabut, udah gitu. Jadi itu untuk meminimalkan apa energi yang kita miliki, termasuk air, keran-keran itu kalau misalnya ada yang mengucur atau rusak itu harus segera diganti gitu. Bu Nurul, ini kan menuju nasional gitu. Iya. Saya penasaran, kira-kira untuk Mandura Rembang ini apakah ada program khususnya? Karena biasanya ada ciri khasnya sendiri. Oke, sebenarnya ke program nasional itu kita dari yang dulu belum ada, ini kita mulai untuk apa istilahnya mencoba yang baru gitu ya. Yang dulu sudah ada tetap kita pertahankan gitu nggih. Jadi ini untuk yang program baru ini, kemarin anak-anak per kelas kita suruh untuk mendaur ulang apa ini, botol-botol yang plastik yang ya sampah-sampah galon plastik yang ada di sekitar itu menjadi pot-pot bunga. Oh betul, ya. Sudah banyak ya? Ya sudah banyak, alhamdulillah, dan anak-anak sudah mulai membuat. Terus kemudian apa ini, untuk berikutnya nanti pembuatan kompos sama POC. Oh, mau ada pembuatan kompos nih? Jadi nanti setiap kelas itu harus punya produk kompos sama POC, karena kemarin setiap kelas kan dikasih tanggung jawab tuh untuk pot-potnya itu juga harus tanamannya jangan dibiarkan sampai mati. Oh betul gitu. ya. Jadi harus dirawat, disiram setiap hari, kemudian di apa ini dipupuk. Nah, pupuknya kita pakai pupuk organik. Kita membuat kompos biar anak-anak itu pun juga punya skill. Nah, nanti kalau misalnya ke depan di rumah, di sekitar rumahnya kok ada banyak barang-barang yang tidak dipakai, misalnya dari sampah-sampah organik terutama, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kompos atau pupuk atau pupuk cair atau POC, bisa dari sisa buangan air beras, kemudian dari sisa apa kulit bawang merah atau bawang putih, itu bisa dipakai untuk POC gitu Mbak Rara. Jadi sederhana gitu ya? Iya bisa. Makanya untuk anak-anak ini, terutama untuk anak-anak yang di sini yang di boarding itu harus punya skill itu juga gitu. Biar tidak hanya mengerjakan soal teori-teori aja, tapi betul juga, biar asik juga ya. Iya betul gitu.
Kemarin saya dengar sempat ada masuk di berita joglo itu. Oh iya. Saya mau dengar ceritanya sebenarnya. Itu berita joglo itu mungkin dari ini, karena kita itu kan ada kemarin anak-anak pada bikin pot itu kan dari galon mineral. Nah, itu kan ternyata FYP di sosmed, FYP di sosmed karena karakter-karakter apa ini potnya itu dibikin anak-anak dengan berbagai macam variasi. Nah itu FYP itu di TikTok itu saya lihat. Nah mungkin dari situ dari pihak joglo kok penasaran gitu. Ini ada apa kok pot-potnya itu kok bagus-bagus gitu. Itu karya siapa gitu kan? Ternyata dari karya anak-anak kita, dari teman-teman anak-anak kelas 10 sama kelas 11 juga kelas 12 gitu. Nah, sehingga akhirnya masuk itulah kita kemarin diwawancarai dari pihak joglo. Ini kok bikin Kak buat pot-pot ini dari ada apa Bu gitu. Nah salah satunya adalah itu tadi mendaur ulang limbah dan kemudian menambah bisa berbagai jenis apa keanekaragaman. Nah, keanekaragaman hayati, jadi tumbuh-tumbuhan di sini itu biar semakin banyak dan oksigen di sekolah kita itu juga bertambah karena kan ini kan dari hasil fotosintesisnya kan menghasilkan apa oksigen. Iya betul juga sih, soalnya di sini kan kita lingkungannya penuh dengan orang ya. Iya karena kita sudah punya lahan juga. Iya lahannya kita sudah sempit semuanya, gedung-gedung sampai ini kita bingung. Kita mau rencana kita mau bikin hidroponik gitu. Oh betul. Iya. Hidroponiknya gimana ya nanti kira-kira? Nah ini kita masih survei kira-kira yang pas dan strategis untuk apa ini kebun hidroponiknya itu di mana gitu. Nah nanti hidroponiknya juga paling kita butuhkan pralon sama nanti untuk tempatnya itu bisa dari gelas-gelas plastik ya. Itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk ininya menanam medianya dan menanam apa tanamannya gitu. Berarti nanti ketika sudah jadi hasilnya untuk kita sendiri. Iya, jadi membantu anak-anak istilahnya untuk biar tahu bahwa kita itu juga bisa memenuhi ketahanan pangan kita. Kalau di rumah kan sebenarnya kalau seperti Bu Nurul ya, kadang di depan rumah itu kita punya pot-pot itu ya, apa ini gelas-gelas teh gitu kan. Nah itu kan buahnya kita kumpulin. Terus kemudian saya kasih tanah, kasih bibit, ada pakcoy, ada kangkung. Itu saya gantung di ini, di pagar-pagar gitu. Iya, sehingga pada saat nanti kita butuh kan tinggal panen gitu. Enak ya. Gitu. Bu, saya kan penasaran nih. Ini terutama kebetulan di belakang kita kan anak IC. Mereka pasti kan suram ya buat belajar terus. Betul. Terus ini kebetulan kan diminta untuk belajar menanam. Iya, belajar menanam. Saya penasaran, ini kan banyak anak-anak yang kadang memikirkan kalau kegiatan ini tuh cuma angin lalu. Ibarat ketika nanti kita sudah bismillah kita nyampe ke nasional ya, itu nanti setelahnya mereka mungkin nggak ada kepedulian lagi dengan lingkungan. Gimana ya caranya biar mereka tidak merasakan bahwa ini tuh cuma tanggung jawab saya gitu. Setelah itu kalau udah ya udah nggak usah melakukan lagi. Nah ini sebenarnya kalau di program Adiwiyata kalau hubungannya dengan sarana prasarana itu hanya 20%. Nah ya yang lebih mengena atau istilahnya yang harus ditekankan ke kita adalah penanaman karakter, peduli terhadap lingkungan, sehingga apa yang mungkin ini dia itu terpaksa membuang sampah, membuang sampah sampah di organik sama anorganik mungkin dia nggak tahu, tapi dengan adanya di sekolah bahwa itu sudah ada tempat sampah yang berbeda, anak itu sudah mikir ini kenapa kok sampahnya beda. Oh ternyata yang kuning itu untuk anorganik, yang hijau untuk organik, sehingga dia mikir ini yang saya bawa ini saya habis makan dari kantin kok misalnya dia beli es teh dan di situ ada cupnya yang seharusnya mungkin anak-anak sudah kita anjurkan bahwa setiap hari itu dia harus membawa tumbler di setiap pembelian di kantin, tapi mungkin dia lupa sehingga di kantin dikasih itu cup. Nah sehingga ini masih ada sisa es tehnya, ini gimana? Apakah saya buang langsung ke sampah anorganik atau gimana? Nah sebenarnya kalau ini masih ada es tehnya, ya es tehnya atau cairannya dibuang di selokan. Nah untuk
plastiknya kita masukkan gitu. Begitu juga pada misalnya makanan MBG misalnya, kita ada MBG. Dengan adanya MBG ini juga termasuk salah satu istilahnya meminimalkan sampah, ya kan? Yang biasanya mungkin anak beli makanan di kantin nggak sempat, terus akhirnya dibungkus. Sementara kantin mungkin pakainya kertas minyak, bukan kertas daun, gitu. Bukan dari daun, masih, ya, masih yang pakai bahan-bahan anorganik yang menambah sampah. Nah, dengan MBG ini kan mengurangi. Nah, sehingga anak-anak langsung makan. Nah, sisa makanannya gimana kalau masih ada nggak habis? Otomatis sisanya itu harus dibuang di yang sampah organik gitu. Jangan di anorganik. Nah, itu salah satu upaya kita biar anak-anak terbiasa. Terus yang kedua, ada itu lomba kebersihan. Oh, ada. Kan kemarin setiap hari kan ada bapak ibu guru yang ngecek kebersihan. Terus diumumkan 3 bulan sekali. Itu juga salah satu upaya biar anak-anak itu peduli bahwa kelas saya itu bersih, harus bersih gitu kan. Terus nanti ada setelah jam istirahat itu biasanya kan anak pada makan. Nah, sampah-sampah biasanya dia kalau udah makan kan berantakan. Nah, itu nanti bapak ibu guru di jam ke-6 pada saat dia masuk itu harus ada istilahnya waktu untuk sweeping sampah di kelasnya masing-masing dan di sekitar kelasnya gitu. Jadi memang ini harus perlahan, apalagi anak-anak kita kan sudah anak-anak SMA ya. Nah, anak-anak SMA itu mudah tapi juga bisa sulit. Mudah itu dia itu mudah dikasih pengertian, mudeng, tetapi sulitnya itu kalau dia itu terus masa bodoh. Nah, itu kalau anak-anak SD SMP kan masih takut tuh sama gurunya. Kalau kita anak-anak SMA kan sebenarnya kan tanpa ada guru kan dia udah tahu, oh ini salah, oh ini kan dia sudah bisa berpikir ya gitu. Ingat ya teman-teman, pembentukan karakter yang utama. Betul. Terus dari sini Bu Nurul ada nggak sih harapannya kira-kira ke depannya seperti apa biar nanti teman-teman itu juga bisa memanfaatkannya ke depan itu tadi bagaimana biar apa namanya bukan hanya ketika mereka nanti sudah lulus ya itu kan apa namanya sudah mungkin jarang kesini lagi gitu. Kira-kira nanti apakah anak-anak bisa memiliki inisiatif sendiri itu tadi kan sudah dibahas ya. Terus ada mungkin harapan kedepannya untuk program lainnya gitu? Oke, untuk anak-anak dengan pembiasaan seperti ini ya, kita peduli terhadap lingkungan. Ke depan kalau dia sudah lulus, otomatis dimanapun dia berada itu tetap peduli. Karena itu pembiasaan, sama halnya kalau kita itu di sekolah ada pembiasaan sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah. Dengan masuk sekolahan itu menanamkan karakter itu di usia SMA atau MA ini. Nah, kedepannya itu sudah mendarah daging ke anak-anak, sehingga begitu dia dimanapun berada, di terminal, di kampusnya, kok ada sampah tergeletak itu dia mau mengambil, membuangnya gitu. Tidak masa bodoh, itu bukan saya yang makan. Biasanya kan anak gitu. Kalau gini saya tadi lihat ini, itu kan bukan saya. Nah, itu yang harus perhatikan. Kalau sesuatu sudah mendarah daging, sudah menjadi suatu pembiasaan tanpa diperintah, itu otomatis otak di bawah sadar itu akan melakukan gitu. Jadi itu sudah menjadi suatu yang tanpa ada suatu perintah. Itu namanya kayak kita sudah menjadi gerak refleks tapi yang sudah dipelajari. Sama halnya kayak kita mau nari. Ini musiknya seperti ini. Pertama mungkin harus dilatih. Tapi begitu musik jalan kan kita langsung nari. Tanpa dikomando kamu harus begini, tangannya harus begini kan tidak. Nah, sama halnya dengan anak-anak kalau dia sudah punya pembiasaan peduli terhadap lingkungan, kemudian di sekitar rumahnya tidak ada tanaman dan panas, mungkin dia mau menanam, kemudian ada sampah yang banyak di samping rumahnya, itu sampahnya bisa dibikin kompos atau POC. Nah, itu kan nanti bisa jadi masukan atau istilahnya income untuk anak-anak. Nah, gitu. Karena belajar itu tidak hanya menjawab soal, tetapi juga harus praktek. Itu justru nanti di kehidupan akan bermanfaat. Kamu lulus dengan nilai bagus, tetapi tidak bisa apa-apa di masyarakat,
sama juga bohong. Ah iya betul tuh, karena kan tujuan kita pendidikan tadi nanti ketika sudah dewasa kita bersama dengan masyarakat. Iya betul. Oke, mungkin itu saja ya Bu Nurul. Terima Oke, kasih banyak. sama-sama Mbak Semangat Rara. ya. Didukung ya untuk ke nasionalnya. Ayo semangat. Semangat. Oke, sebelum penutupan saya mau kita yel-yel dulu Bu. Oke, Bu Nurul atau saya yang Kamu aja. saya? Oke. Mandur Bang, maju bermutu mendunia. Dadah. Masya Allah, subhanallah. Lek gak ngene, kok dadak ngenteni waktu bareng jam, wis gak apa-apa.